Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini apa ya yang akan dibaca? Apa yang sudah dialami teman? Langsung aja, yang jelas ini pengalaman teman aja. Saya cuma membacakan aja. Ada informasi apakah di sana? Mari kita baca sama-sama. Hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB. Kronologi. Ini kalau orang membaca lihat konten ini urut ini ya kayaknya. Kronologi. Setelah membaca sebuah informasi dari cabang konsep manusia suci dalam kurung penata posisi atau pembalik posisi. Selanjutnya saya melanjutkan komando untuk membaca cabang konsep walidat dalam kurung satu kata 1000 kerja. Ada aja konsep model beginian ya. Kayaknya ada ini. Saya berkoordinasi dengan Panglima Langit dan Bumi. Bagaimana kalau kita melanjutkan membaca tentang walidat? Walidat menjawab, ayo kita berangkat. Seperti biasa, sebelum berangkat saya merasakan penyatuan dulu dengan Panglima Langit dan Bumi. Setelah itu, Panglima Langit dan Bumi berangkat menuju cabang konsep langsung. Awalnya Panglima Langit dan Bumi masuk ke dalam power cabang konsep tersebut yang sedang bekerja di alam. Setelah itu, power juga dibawa masuk ke dalam raga MR. Panglima Langit dan Bumi berdiri di samping kanan MR dan memasukkan power cabang konsep ke raga. Setelah itu Panglima Langit dan Bumi melihat efek yang terjadi di alam. Panglima Langit dan Bumi yang dikasih lihat, sedangkan saya tidak dikasih lihat efeknya. Tahu-tahu Panglima Langit dan Bumi langsung menyusul masuk ke dalam raga, seperti tersedot magnet oleh anak cabang konsep tersebut. Saat di raga, Panglima Langit dan Bumi dan anak cabang konsep duduk bersila dan saling melakukan dorongan dalam kurung surung-surungan. Piye modelnya? Surung-surungan. Mereka berdua saling bertukar power. Saat Panglima Langit dan Bumi melakukan dorongan power, cabang konsep tersebut terlihat begitu bergembira dan dirinya membelah menjadi banyak. Sedangkan Panglima Langit dan Bumi membelah menjadi dua. Yang satu Panglima Langit dan Bumi dan di belakangnya adalah pemimpin dunia. Tiba-tiba terlihat ada sebuah tulisan. Pengalaman kok asik ya. Kok hanya terjadi seperti itu, tiba-tiba ada tulisan. Jadi teman saya ya cuma lihat peristiwa itu dan tiba-tiba kok nampak tulisan. Judulnya, wow, ini terlihat sangat keren.
pengalaman apa, gitu. Mode tulisan apa kok ini. Tapi asik ketika mendengar sebuah tulisan yang berbunyi, wow, ini terlihat sangat keren. Selamat datang dan melakukan panggilan kepada kami. Kami adalah sahabat konsep Walidat. Enaknya kalau dipimpin 5 nominasi, menganggapnya sahabat, gak menganggapnya atasan. Jadi menteri ya punya bawahan, ini sahabat. Begitu juga ketika dari dekan, semuanya sahabat. Dosen-dosen adalah sahabat, kajur-kajur itu sahabat, mahasiswa juga sahabat. Kita di sini semuanya sahabat. Tuhan dan kita juga sahabat. Nggak tahu presiden menganggap bawahnya itu sebuah sahabat, kayaknya sih ya sahabat juga sih sebenarnya, karena sudah terlalu membudaya, ada atasan, ada bawahan. Ya, coba kalau ada sampingan atau ada samping kirian saya, samping kanan saya, depan saya, belakang saya, yang selalu kena entut saya. Kami diciptakan melalui energi kecermatan, dari energi kejelian pula. Kami adalah satu tubuh yang cabangnya sangat banyak. Kami adalah satu tubuh yang cabangnya sangat banyak. Jadi sebenarnya konsep itu juga mempunyai cabang-cabang ya. Kami semua adalah bersaudara. Kami semua bersaudara dan kami pula adalah satu tubuh. Silakan dibalik-balik. Pada akhirnya kami adalah satu. Satu kata saja, kami bekerja 1000. Jangan dibalik. Ya. 1000 kata menjadi satu kerja. Jadi satu kata 1000 kerja. 1000 saja itu masih kurang, karena banyak pekerjaan lebih dari 1000. Duit triliunan ya. Masa pekerjaan nggak ada triliunan. Yakin saja kalau ada niat dan kemauan, 1000 kerja itu adalah hal yang biasa. Betapa tidak, pekerjaan para konsep adalah pekerjaan yang gratisan. Kami terlalu terbuai dengan nikmatnya sebuah pekerjaan. Pekerjaan pengabdian itu kamu terbuai dan lupa kamu melakukan sebuah pekerjaan dan kamu anggap main-main, dan pekerjaan itu menjadi ringan, dan sesuatu kalau senang dikerjakan itu kan berapapun pekerjaannya akan diselesaikan secara tuntas. Nah, enggak, kadang-kadang satu pekerjaan dianggap menyulitkan, enggak menyenangkan, akhirnya enggak selesai. Anggap semua permainan, maka permainannya menyenangkan maksud saya, maka semua pekerjaan akan menjadi ringan. Kalau sesuatu yang menyenangkan kan waktu lama terasa sedikit, asalkan semua itu senang. Kami adalah cabang konsep yang paling terkenal. Kami adalah cabang konsep yang paling terkenal di antara cabang konsep Walidat. Karena apa? Karena pekerjaan kami terlihat pekerjaan yang receh. Ternyata kok yo. Ya, tapi inilah senang saya melihat
cabang konsep yang seperti ini. Ya, karena apa? Karena pekerjaan kami terlihat pekerjaan yang receh, pekerjaan yang umum dan tidak umum, pekerjaan yang semestinya dan tidak semestinya. Baru tahu tadi honeymoonnya utas ambek bumi. Aduh, sing dilihat itu hal-hal yang receh. Ya, hal-hal yang receh dan berbeda. Utas menganggap ini dompet, tapi bumi menganggap ini timbo, macam-macam. Jelas kayaknya beda banget ya, dompet dan timbo. Tapi itu menjadi satu pelajaran buat kita, pelajaran kecil ya, dipandang dengan berbeda, maka asalkan senang aja, maka ketika masuk di ruangan MR kamu bisa menyerap ilmu-ilmu yang sulit karena kamu memulainya dengan senang. Makanya si bumi ini kayaknya dia pernah masuk ke MR ketika dia masih bersatu dengan utas. Makanya ketika itu kayaknya sudah nyaman aja di tempat itu, seakan-akan sudah lama bahkan menjadi tuan rumah yang baik, seakan-akan menguasai ruang-ruang itu. Nah, bedanya mungkin kita belum pernah masuk, akhirnya menjadi sesuatu kok aneh, ruangan apaan nih? Tapi bagi bumi, ruangan itu seakan-akan sudah familiar. Jika hal itu berupa sebuah petunjuk dari wali zat, akan kami lakukan. Baiklah, komandan utama kami adalah Jalil, sedangkan komandan kedua kami adalah wali zat. Oh, baru ngerti saya ini. Baiklah, komandan utama kami adalah Jalil, sedangkan komandan kedua kami adalah wali zat. Padahal Jalil gak masuk nenek konsep Tuhan. Malah sih dianggap komandan utamanya adalah Jalil. Jalil yang memberikan clue, wali zat yang menjabarkan kepada kami baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tahu-tahu kami ingin bergerak sendiri. Wah, kamu seperti ini asik. Clue diterjemahkan sama wali zat, tahu-tahu tubuhmu bekerja sendiri. Enak kali ya, ringan kalau seperti itu. Mau kemana? Wis, bergerak aja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semestinya maupun tidak semestinya ya. Yang receh maupun yang tidak receh. Kalau sudah ada perintah, wah, kami sangat ramai. Kami sangat ricuh. Kayak demo aja. Ya. Demonya ricuh, tapi ricuhnya ini lain ya. Ricuhnya dengan sebuah pekerjaan masing-masing. Kami sangat ricuh. Kami serasa tidak mempunyai pembatas kericuan. Kericuan kami adalah kericuan yang mengawal power wali zat itu berjalan. Sampai saat ini wali zat tampak biasa-biasa saja dengan kegaduhan kami. Itu kalau di dunia mungkin kamu sudah dimasukkan penjara itu. Ya. Mungkin yang lebih berkomentar adalah pemimpin dunia. Yang penting jangan terlalu mengagetkan dunia. Padahal pemimpin dunialah yang membuat kagetnya dunia, bukan kami. Ya anak buah diomong begitu malah dibalik. Ya nggak apa-apa lah. Kalau mengenal lebih jauh lagi, terkadang pada komando memiliki maksud yang sangat luas. Komando yang tersampaikan memiliki pengaruh pada jangka pendek, jangka sedang, maupun jangka jauh.
bukan jangka yang menggambar ya. Berapa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menuju titik jauhnya. Itu tidak terbatas. Jauh yang tidak terbatas juga pekerjaan yang tidak terbatas. Maka dengan ini, secara langsung di hadapan kalian, kami, dalam kurung, konsep satu kata, 1000 kerja, yang memperkenalkan diri kepada kalian, akan bekerja untuk kalian. Tunggu saja. Tulisan hilang berganti tulisan berikutnya. Ini adalah sebuah kenikmatan. Ayo menjalankan konsep. Iko bisa terhubung nggak Rara itu? Tulisan hilang berganti tulisan berikutnya. Jadi judul lagi. Tapi kan sudah mendapatkan bukunya toh, tulisannya toh. Ini adalah sebuah kenikmatan. Ayo menjalankan konsep. Coba ini ada tulisan, ini adalah sebuah kenikmatan. Ayo menjalankan konsep. Jadi pertama sudah dipandang ini sebuah kenikmatan. Ya, sebelum menjalankan konsep. Bisa nggak itu dimasukkan di dalam diri kita? Nikmat banget. Langsung gawa pacul. Ting 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 ting. Nikmat banget. Kate ngising pun ini adalah sebuah kenikmatan. Kate mangan pun ini adalah sebuah kenikmatan. Kate belajar pun ini adalah sebuah kenikmatan. Begitu. Kate turu pun ini adalah sebuah kenikmatan. Tertariklah dengan sebuah petunjuk. Kemas petunjuk itu menjadi sebuah hal yang belum pernah kalian jumpai. Kemas petunjuk itu menjadi sebuah hal yang belum pernah kalian jumpai. Walaupun sering kalian jumpai, tapi kamu harus mengatakan, kemas petunjuk itu menjadi sebuah hal yang belum pernah kalian jumpai. Wah, asik itu. Pertama kan tertariklah dengan sebuah petunjuk. Kemas petunjuk itu menjadi sebuah hal yang belum pernah kalian jumpai. Tertarik pada hal-hal yang belum pernah terjumpai. Walaupun sering kamu jumpai, kamu menganggap seperti itu, maka kamu akan ada penjelasan ulang. Akan ada pendalaman. Walaupun itu sering kamu dengar, jangan pernah kamu pemahaman kamu meremehkan petunjuk itu, walaupun itu berupa kata-kata yang sama. Makanya kemas petunjuk itu menjadi sebuah hal yang belum pernah kalian jumpai. Walau petunjuk tersebut ditunjukkan secara berulang-ulang, mengapa diberi petunjuk? Karena kita ditunjukkan hal yang sangat menarik, walaupun kita belum dikatakan tertarik. Walaupun belum tertarik, kamu mengatakan petunjuk itu sangat menarik buatmu. Kalau bisa seperti itu, wow, semakin kamu petunjuk itu ada banyak penjelasan di dalamnya. Kan berulang-ulang, selalu ada penjelasan yang berbeda yang membuat kamu lebih enak memutuskan suatu permasalahan, ya. Itu akan lebih bijaksana lagi. Orang bijaksana itu memandang banyak hal, selalu memperhitungkan buah dari apa yang dikatakan. Setiap dia mengatakan sesuatu, dia selalu memandang jauh ke depan.
itu orang bijaksana. Maka pemilihan kata-kata pun selalu kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang memberikan arahan bagaimana orang itu tidak terjerumus dengan satu pilihan hidupnya. Maka berbijaksanalah kamu berkata-kata, bijaksanalah mengambil kata-kata menjadi sebuah kalimat. Maka saya sebagai konsep memberikan saran tersebut karena moto kita adalah tertarik dan menarik. Pekerjaan kita adalah tertarik dan menarik. Kalau tidak seperti itu, maka akan nampak tidak seru. Kita jadi tidak bisa ricuh, tidak bisa meramaikan alam semesta. Sedangkan kami terlanjur dibawa kemana-mana. Petunjuk bisa berupa sebuah konsep, petunjuk juga bisa berupa sebuah komando. Petunjuk juga bisa berupa sebuah ide. Petunjuk juga bisa berupa sebuah kata-kata. Di balik sebuah pembicaraan yang tidak berguna pun, pasti ada petunjuk. Ingat lagi sama Utas tadi, kayaknya menurut itu hal yang receh. Kayaknya ngapain sih satu hal cara pandangnya berbeda. Dompet dikatakan Utas, tapi Timbo Bumi mengatakan seperti itu. Padahal dipegang Utas seperti itu, tapi dikatakan yang lain. Mungkin kita akan menemukan ikhtilaful ulama'i rahmatun. Perbedaan orang-orang yang berilmu itu adalah rahmat, bukan azab. Rahmat penuh dengan kasih sayang. Dan mereka berdua tadi waktu honeymoon ya begitu, sampai si Utas bergaya menirukan nonton drama yang ada di dunia. Bumi diajak, tapi sebelumnya Utas sudah ngeruk pasir, baru sikile Bumi dilebokno nane jeglongan. Kami adalah konsep yang akan menembus tentang petunjuk. Baru kalau sudah menemukan daya tarik, maka kami yakin kalian akan bisa melakukan 1000 kerja tanpa kalian sadari. Kami sendiri juga tidak sadar apa yang telah kami lakukan. Tulisan hilang berganti tulisan berikutnya.